Dan untuk tidak membuang masa, mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 1 sampai ke 2. Surat Kolose 3 ayat 1 sampai ke 2. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Kolose 3 ayat 1 sampai ke 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah fokus pikirkan perkara di atas. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang kita fokus pikirkan saat ini? Apakah kita fokus memikirkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun kita terlebih fokus kepada kes pandemi COVID-19 yang semakin meningkat sekarang ini? Bukan ratusan, bahkan ribuan. Ini membuat kita hilang fokus kepada perkara yang di atas, karena kita lebih fokus dengan pandemi COVID-19 hingga iman kita terganggu, iman kita goyang, iman kita lemah. Jadi ini yang akan menyebabkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan stres, sebab terpaku terlalu fokus dengan apa yang terjadi di sekeliling, bukan fokus dengan perkara yang di atas. Meskipun di sekeliling kita banyak hal yang tidak kita duga, yang tidak menyenangkan kita terjadi. Dari surat pembacaan kita tadi yang ditulis oleh Rasul Paul, Paulus menasihati kita di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Setelah kita ditebus, setelah kita dimerdekakan oleh Yesus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib, apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang harus kita fokus pikirkan adalah perkara yang di atas. Bukan pikirkan perkara-perkara yang terjadi di bumi ini. Tuhan tidak mau kita terganggu imannya karena terlalu fokus pikirkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Bukan tidak penting untuk kita memikirkan semua itu, tetapi adalah sangat lebih penting jika kita fokus pikirkan perkara yang di atas. Mengapa jemaat Tuhan? Sebab hidup kita di bumi ini, semua kita sadar dan maklum akan hal itu, yaitu hidup kita di bumi ini hanya sementara saja. Jam perjalanan hidup kita bila-bila masa saja akan berhenti. Cepat atau lambat, jam perjalanan hidup kita pasti akan berhenti. Paulus juga mengingatkan kita di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Semua kita akan menuju kematian. Tiada seorang pun yang dapat mengelakkan diri dari kematian. Dan setelah kematian, apa yang akan terjadi? Kita akan dihakimi. Kita akan menghadapi takhta penghakiman di hadapan Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, yang harus kita ingat bahwa apapun yang kita kumpulkan di muka bumi ini dengan berhempas pula siang dan malam, yang menguras segala kekuatan, segala iman, kepintaran kita, yaitu semua
hanya bersifat sementara. Ingatlah, apapun yang kita kumpulkan, yang kita kejar siang dan malam, mimpi-mimpi indah kita, cita-cita kita, semuanya akan tinggal di sini, tidak akan dapat kita bawa. Segala prestasi yang terbaik yang telah kita capai di bumi ini tidak akan kita dapat bawa bersama. Tetap akan kita tinggal walaupun kita genggam erat-erat. Ya, semua itu tidak kekal. Setelah napas terakhir dihembuskan dari hidung kita, maka lenyaplah, tinggallah semuanya itu. Maka dari itu jemaat Tuhan yang dikasihi, jika sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menapas hidup di muka bumi ini, manfaatkanlah kesempatan itu untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Jangan sampai yang di bumi ini menutup pintu hati kita, sehingga Tuhan tidak bertata di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jadi untuk kita tidak lagi pikiran terikat dengan hal-hal yang di bumi ini, hendaklah kita mengubah pola pikir kita. Ini harus kita ubah. Jangan lagi kita terlalu sibuk, terlalu fokus memikirkan hal yang sia-sia, yang menggoncang iman kita, yang menggoyah iman kita, yang menghancurkan iman kita. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah bagi kita. Jika kita selalu memikirkan hal yang sia-sia, berarti hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Ataupun sebagai orang yang percaya, yang firman Tuhan katakan, jika kita tetap memikirkan hal yang sia-sia, kita tidak tahu mengucap syukur kepada Allah. Tidak heranlah jika selama ini kita tidak tahu mengucap syukur kepada Allah dalam apapun hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik waktu kita susah maupun waktu kita senang. Ya, baik pun kita suatu kita tiada apa-apa maupun suatu kita diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan, kita tidak pandai mengucap syukur. Mengapa? Sebab pikiran kita tidak fokus kepada yang di atas. Ya, firman Tuhan berkata, ya, pikiran kita sia-sia dan hati kita yang bodoh menjadi gelap. Jangan menjadi orang yang bodoh, sebab kehidupannya yang gelap. Pada pagi hari ini Allah mahu kita mengubah pikiran kita. Ya, marilah kita ubah pikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita harus mengubah agar dapat fokus kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari jemaat Tuhan pada pagi hari ini, katakan kepada ahli keluarga kita, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, yang hanya bersifat sementara. Pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, ada 5 perkara yang gereja Tuhan harus pikirkan, yang kita akan pelajari di akhir zaman ini. Apakah 5 perkara yang di atas yang harus kita pikirkan? Ya, dari 5 perkara yang harus kita pikirkan, kita akan belajar 3 perkara. Jadi saya percaya jemaat Tuhan, saat mendengar firman Tuhan ini, pikiran sudah diubah, hati sudah dibuka seluas-luasnya untuk dibacai dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu melakukan perintah yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita kejar siang dan malam. Ini yang harus kita berusaha berempas bulan menguras segenap tenaga, hikmat kita, pikiran kita, hati kita. Ini yang harus kita pikirkan. Di saat sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, pandemi COVID meningkat, ya dengan luar biasa, jangan sampai kita tidak pikirkan untuk melakukan perintah yang utama. Pola pikir kita hanya harus untuk Tuhan. Allah yang telah menebus kita dari segala dosa kita. Ini yang harus menjadi pusat pikiran kita. Setiap kita yang telah diselamatkan dari upah dosa, yaitu maut, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dan kita diangkat menjadi anak Tuhan setelah kita dimerdekakan, ya, telah diangkat menjadi anak Tuhan. Yang pertama harus kita fokus pikirkan adalah melakukan perintah yang utama. Bukan melakukan ya kehendak sendiri yang utama. Lakukan, ini perintah dari Tuhan Yesus. Ini yang harus kita utama lakukan, pikirkan, kasihilah Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, coba Anda perhatikan diri kita, perhatikan keluarga kita dengan baik-baik pada pagi hari ini. Bagaimana kasih kita terhadap Tuhan Allah kita, bagaimana kasih keluarga kita terhadap Tuhan Allah kita selama ini. Apakah kita dan keluarga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Pada zaman ini, di akhir zaman ini, jemaat Tuhan, begitu mudah untuk kita mendapatkan khotbah di alam maya. Ya. Di YouTube, kita klik saja, kita cari saja, kita akan mendapat khotbah. Jika kita merasa bosan dan kita benci dengan teguran firman Tuhan yang pastor Anda khotbahkan, maka Anda akan lari kepada ya pastor di YouTube. Pertanyaannya, adakah Anda dan keluarga Anda mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan? Tuhan Yesus adalah mendapat tempat yang tertinggi di dalam kehidupan keluarga Anda. Ataukah Anda masih juga tetap orang yang sama, orang yang masih seperti dulu, orang yang masih suam-suam kuku? Jika Anda memiliki kasih dengan sepenuh kekuatan Anda, dengan sepenuh hati Anda, dengan sepenuh jiwa Anda dan akal budi Anda, dengan seluruh hidup Anda mengabdikan Tuhan, pasti Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang rapat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, sangat erat. Hubungan dengan Tuhan harus dijaga dengan baik-baik. Hubungan Anda dengan Tuhan intim atau tidak dapat dilihat dengan bagaimana hubungan Anda dengan gereja Anda sendiri, ya, gereja lokal, tempat Anda beribadah. Dari situ hubungan intim Anda dengan Tuhan dapat dilihat. Jika Anda tidak menjaga hubungan dengan gereja lokal, tempat Anda beribadah dengan baik, ya, hubungan Anda dengan Tuhan yang tidak nampak dengan mata kasar juga tidak baik.
Jika hubungan Anda dengan gereja lokal tidak baik, yang Anda nampak, yang Anda dapat dekati, hubungan Anda dengan gereja Tuhan juga, dengan Tuhan juga sama. Jika Anda setia beribadah dengan gereja lokal tempat Anda beribadah, Anda juga seorang yang setia dengan Allah. Jika Anda setia dengan teguran Allah yang membina, yang membangun Anda lewat dari khotbah firman Tuhan yang gembala Anda sendiri sampaikan, Anda tidak akan lari, Anda akan berubah, Anda akan mengucap syukur karena Tuhan menegur Anda. Anda setia, Anda juga tetap setia dengan Allah. Anda juga punya hubungan yang intim dengan Allah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana hubungan Anda dengan gereja Anda selama ini? Jika tidak baik, berarti tidak baik. Jika Anda tidak mengasihi gereja Anda juga tidak mengasihi Tuhan yang di surga. Ubahlah pola pikir pada saat ini, mulai dari hari ini. Jika Anda tidak setia memberi kepada gereja Tuhan, tempat Anda beribadah, berarti Anda tidak setia juga kepada Allah Bapa yang di surga. Berubahlah, ubahlah pola pikir kita. Fokuslah kepada pikirkan yang di atas. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, setelah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, keintiman yang dasar dengan Tuhan, pasti gereja Tuhan punya integriti. Ya, sudah pasti gereja Tuhan punya integriti. Kehidupan gereja Tuhan sentiasa mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan. Gereja Tuhan dimanapun berada ditempatkan oleh Tuhan, bekerja di KP, bekerja di supermarket, bekerja di WEPA, bekerja di resort, ya, bekerja dengan serikat swasta, bekerja dengan badan kerajaan. Gereja Tuhan tetap akan mencerminkan karakter Kristus. Yang percaya katakan amin. Bila gereja Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus punya integriti yang luar biasa dilihat oleh orang yang tidak percaya, orang akan kagum, orang akan tertarik. Ini menjadi magnet. Orang akan tertanya-tanya, dari mana, siapa orang ini? Dan bila orang mengetahui bahwa orang ini adalah murid Kristus, orang ini adalah dari gereja BM Panas Raman, ini yang akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan, datang kepada gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan akan dipenuhi oleh orang-orang baru, jiwa-jiwa baru, karena gereja Tuhan mempunyai integriti. Ya, percaya katakan amin. Meskipun ada yang tidak akan dapat menerima di tempat Anda berada, di tempat Anda bekerja, tetapi percayalah, pintu hati mereka akan terbuka pada suatu hari nanti. Bila gereja Tuhan punya intimasi, integriti, dan Tuhan akan memberi sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat. Impactful, ya, kehidupan gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti benar-benar impactful. Ya, percaya katakan amin. Ya, pohon kehidupan gereja Tuhan akan menghasilkan buah Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga semua orang dapat menyaksikan, bukan hanya dapat menyaksikan, tetapi mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab kasih Tuhan, buah dari Roh Kudus itu nyata dari kehidupan gereja Tuhan setiap hari. Anda adalah surat kabar yang dibaca, yang sentiasa dibaca oleh orang yang tidak percaya, orang yang masih lagi hidup di dalam kegelapan, di mana mereka mencari sinar terang cahaya Kristus. Dari buah Roh Kudus inilah mereka
mendapatkan sinar terang Kristus. Dimanapun gereja Tuhan ditempatkan oleh Allah bukan secara kebetulan. Karena Tuhan menempatkan Anda di situ ada tujuan. Dengan perbedaan yang tampil di dalam diri Anda, buah Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan Anda, ini yang sekali lagi saya katakan menjadi magnet yang menarik, yang menggerakkan langkah orang untuk menuju Kristus, sebab mereka mengikuti langkah Anda yang disertai oleh Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf yang sentiasa disertai oleh Roh Allah, walaupun hidupnya di dalam kesusahan, walaupun hidupnya difitnah, dimasukkan di dalam penjara. Penjara tidak dapat menutup Roh Allah untuk menyertai Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi seorang yang nomor 2 di negara Mesir pada saat itu. Begitu juga Daniel yang menghadapi tentangan demi tentangan, bukan tentangan yang kecil, tetapi tentangan yang besar, sehingga dibuang ke dalam gua singa. Dibuang dengan tujuan untuk membunuh Daniel, dipitnah. Tetapi lihatlah, Roh Allah beserta Daniel. Bukan singa yang memakan, tetapi singa yang menjadi teman Daniel. Begitulah bila kita punya MPFU, punya buah Roh Kudus. Apapun yang orang lakukan terhadap kehidupan Anda tetap tampil berbeda. Dan Anda sentiasa disertai oleh Roh Allah. Tiada dapat apapun yang dapat menyentuh Anda, apatah lagi mengambil nyawa Anda. Tidak ada siapapun. Jangan takut dan jangan gentar. Kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melakukan perintah yang utama dan yang pertama. Karena kemanapun Anda berada sebagai gereja Tuhan, hadirat Tuhan sentiasa menyertai Anda. Yang percaya katakan amin. Dan yang seterusnya, melakukan perintah yang utama, yaitu mengasihi sesama. Yang percaya katakan mengasihi sesama. Amin. Yesus mengajar kepada kita dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Yesus memberi perintah baru kepada kita, supaya kita saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Bagaimana? Dengan saling mengasihi. Gereja Tuhan harus saling mengasihi. Bukan seperti dirimu sendiri, ya, tetapi sama seperti Yesus mengasihi kita, begitu juga kita harus saling mengasihi. Dahulu kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, tetapi sekarang kita mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti firman Tuhan telah kita pelajari pada minggu lepas tentang sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. Jangan kita kelihatan baik di luar, tetapi di belakang penuh kebusukan, ataupun di dalam penuh dengan kebusukan. Jangan di depan kita begitu manis terhadap sesama, tetapi bila di belakang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kejahatan. Tuhan tidak senang melihat gerejanya. Sekali lagi saya ulangi dengan baik-baik,
Tuhan sangat tidak senang dengan gerejanya yang hidup penuh dengan kepura-puraan. Sebab jika jemaat Tuhan tidak saling mengasihi, orang tidak akan tahu bahwa gereja Tuhan adalah murid-murid Kristus. Ingat itu. Ya. Kita sedia maklum sebagai orang percaya yang telah lama maupun yang baru yang telah membaca Alkitab, kita bagi tahu bagaimana Yesus begitu setia memikul kayu salib menuju Bukit Golgota. Bukan hanya memikul begitu saja jemaat Tuhan. Yesus memikul kayu salib penuh dengan kehinaan, dihina, dicaci, dimaki, diludah, dipukul, disimpak, diterajang, disisa, sehingga ditelannya. Ditelanjang kemudian disalib dan diangkat tinggi-tinggi untuk mempermalukan Yesus agar semua dunia, seluruh dunia tahu Yesus bukan orang baik. Itu maksud dunia. Dunia mengatakan bahwa Yesus layak ditelanjangkan, dipermalukan di atas kayu salib. Tahukah kita semua yang Yesus terima, yang Yesus hadapi, yang Yesus lakukan, sehingga dengan telanjang Yesus disalib dan diangkat di atas Bukit Golgota agar seluruh dunia tahu yang Yesus lakukan ini adalah demi kita. Karena kasih Yesus kepada kita yang tidak pernah berbelah bagi. Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Yang Yesus lakukan karena kasih. Jemaat Tuhan yang kasih, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, berarti kita harus memikul salib. Katakan amin. Memikul salib berbicara tentang mengasihi sesama. Ya, gereja Tuhan mungkin saat ini disakiti. Gereja Tuhan saat ini mungkin dilukai oleh sesama, mungkin dikecewakan oleh sesama, mungkin dipinah oleh sesama, dicaci, bahkan disingkirkan. Namun yang harus gereja Tuhan lakukan adalah tetap mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi. Jangan sampai kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut gereja Tuhan bila menghadapi pelakuan yang tidak baik. Jangan sampai gereja Tuhan mencari kesalahan orang itu, menyelidiki kesalahan orang itu. Tetapi biarlah kata-kata berkat yang keluar dari gereja Tuhan, biarlah kata pujian yang keluar dari gereja Tuhan. Beberapa minggu lepas kami Esko daerah Sleman menerima sebuah surat ya dari pusat yang dikirimkan salah satu gereja. Kata-kata di dalam surat itu ya memang tidak baik, tetapi apa yang saya katakan, terima kasih atas surat yang Anda berikan kepada pusat. Terima kasih buat kata-kata pujian yang terbaik yang Anda berikan kepada kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Itu yang saya ucapkan. Saya tidak membalas dengan ya kata-kata yang tidak baik dengan kata-kata yang tidak baik. Saya mengampuni walaupun menerima kata-kata yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik. Saya siap mengampuni, saya siap memeluk mereka. Sebelum saya pulang, saya panggil mereka, saya minta maaf dengan mereka, dan saya peluk mereka. Saya tidak bagus, saya bukan orang baik, tetapi Yesus yang ada di dalam diri saya itu yang memampukan saya. Jadi jemaat Tuhan, setelah kita menerima pengampunan, ya, jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan orang itu menerima Anda, gereja Tuhan menerima Anda,
mengampuni Anda, janganlah ulangi hal yang sama. Jangan lagi menikam orang dari belakang. Jangan lagi Anda memfitnah orang untuk menjatuhkan sesama. Bukan orang tidak mengasihi Anda, tetapi jika Anda mengulangi hal yang sama untuk orang tidak terluka lagi, maka orang akan menjauhkan diri dari Anda. Bukan maksud orang menolak. Anda pun jika Anda ditikam, Anda pun tidak akan dapat menerima. Ya. Orang menasihkan diri, menjauhkan diri dari Anda bukan maksudnya tidak mengampuni, tetapi untuk menjaga diri. Sebab itu jika kita telah menerima pengampunan, jangan ulangi kesalahan sama. Jika telah kita menerima pengampunan dari Tuhan, jangan mengulangi hal yang sama. Jangan bermain dengan dosa. Ya. Sebab Tuhan mati sekali untuk dosa Anda. Tuhan tidak akan mati 2 kali untuk dosa kita. Ingat itu. Setelah kita mengampuni, mengasihi Tuhan, melakukan perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita, dan kita mengasihi yang utama, seterusnya kita harus mengasihi keluarga kita. Mengasihi keluarga kita bermula dari Yerusalem sebelum ke Yudea, sebelum ke Samaria, sebelum sampai ke ujung dunia. Kita harus tahu bahwa setiap kita di dalam keluarga dicipta berbeda. Terlalu banyak perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Berbeda rupa, berbeda gaya, berbeda selera, berbeda kehendak, dan banyak lagi. Ya, dari perbedaan yang ada di dalam keluarga kita, kita belajar menerima kekurangan masing-masing, menerima perbedaan masing-masing. Ini yang harus kita pelajari. Dan dari kita menerima kekurangan, perbedaan, kita akan menerima kekurangan masing-masing. Ya, kita harus tahu bahwa setiap kita, seperti saya katakan tadi, kita dicipta berbeda-beda. Ini kecil, sang besar. Ya, tidak sama. Ya. Tidak sama. Sang besar, beb seperti lidi kelapa. Tidak sama. Ya. Tiada yang sempurna. Ayah mentua dan mak mentua tidak sempurna dari menantu. Maka itu bagi yang ada menantu yang telah menjadi mak mentua, bapak mentua, janganlah menyelidiki kelemahan, kesalahan menantu Anda. Anda pun tidak sempurna. Ya. Dan apa yang terjadi kepada kita sebagai menantu juga, bila kita suatu hari nanti menjadi ayah mentua, menjadi mak mentua, jangan mengulangi hal yang telah terjadi kepada ayah mentua kita, mak mentua kita juga. Ya, jangan balas dendam kepada menantu kita. Ya, sebab kita telah menerima perlakuan yang tidak baik dari ayah mentua dan mak mentua kita, maka bila kita ada menantu, kita balas dendam. Beginilah ayah mentua saya, mak mentua saya lakukan saya dulu, jadi saya harus lakukan kepada menantu saya. Tidak. Suami juga tidak lebih baik dari istri, begitu juga istri tidak lebih baik dari suami. Anak-anak juga begitu banyak kekurangan, seperti yang saya katakan tadi, saya beri contoh tadi. Ya, meskipun mereka lahir dari pasangan suami istri yang bijaksana, meskipun anak-anak lahir dari keluarga yang kaya raya, tetapi akan ada perbedaan di dalam keluarga masing-masing. Ya, jadi begitu
Begitulah kehidupan di dalam berkeluarga. Begitu juga kehidupan di dalam tubuh Kristus. Makanya jemaat Tuhan, kita harus belajar menerima kekurangan masing-masing dengan kasih Allah. Dengan kasih Allah kita saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bagaimana? Yaitu dengan kita menghidupi firman Tuhan yang telah kita pelajari. Kita tidak dapat mengasihi sesama, tidak dapat mengasihi keluarga walaupun kita hidup di dalam satu keluarga. Kita tidak akan dapat melakukan itu tanpa firman Yesus yang kita hidupi setiap hari. Meskipun kita baca Alkitab 10 kali satu hari, ya kita belajar firman Tuhan, kita pergi ke YouTube, kita belajar khotbah dari pesta ini yang kita anggap hebat, yang ini hebat, yang ini terhebat, yang ini termantap. Tetapi jika semua itu tidak dihidupi, jika semua firman Tuhan yang Anda pelajari tidak dihidupi, sia-sia. Kita tidak akan dapat menerima perbedaan, tidak akan dapat menerima kekurangan. Tetapi dengan firman yang kita hidupi, yang pincang jiwanya akan kita tolong, akan kita rawat, akan kita baluti, akan kita doakan, dan disirami, dibenahi dengan firman Tuhan. Amin. Kita tidak dapat menghidupi firman Tuhan jika kita di dalam keluarga tidak mengadakan mesbah keluarga. Jemaat Tuhan, apakah Anda melakukan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita beberapa bulan lalu tentang keluarga, di mana dalam keluarga harus mengadakan mesbah keluarga? Di dalam mesbah keluarga kita saling mendorong, kita saling menasihati, kita saling membangun, kita saling mengangkat keluarga kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan keluarga kita disirami, dijagai, dibaca, agar keluarga kita sentiasa dibaca dengan firman Tuhan. Bukan dibaca dengan Facebook, media sosial, bukan dibaca dengan kekayaan dunia, tetapi di dalam mesbah doa ini dibaca dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan pujian yang dinaikkan kepada Allah. Percayalah jika kita melakukan ini, ya, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi keluarga kita. Keluarga kita akan diberkati, akan dikuatkan, akan diteguhkan di dalam imannya. Amin. Keluarga yang baik, keluarga yang sentiasa mengadakan, mengutamakan, membangun mesbah Tuhan akan menjadi keluarga yang mengasihi komuniti. Ya. Dari Yerusalem ke Yudea, dari komuniti gereja Tuhan akan bagaimana mengasihi, yaitu dengan berdoa. Ya, kita mengasihi komuniti, kita akan mendoakan komuniti. Kita akan mendoakan banda kita, kota kita. Sebab itu di dalam menara doa online, kita berdoa untuk negara tercinta. Kita berdoa untuk kampung kita. Kita berdoa untuk Bandar Seri Aman ini. Ya. Kita berdoa agar negara kita, banda kita, negeri kita mendapat kesejahteraan. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita sebagai gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu jemaat Tuhan, jika selama ini Anda terlalu sibuk sehingga tidak dapat mengikuti menara doa online, bertobatlah. Marilah bergabung dalam menara doa online. Berilah masa untuk Tuhan. Jangan sita masa Anda dengan Tuhan. Jika Anda sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan Anda, melakukan perintah utama, mari terlibat bersama mendoakan negara kita, mendoakan kota kita,
bandar kita, kampung kita, keluarga kita, agar mengalami curahan Roh Kudus. Hujan kebangunan rohani akan terjadi. Mengasihi komuniti, yaitu juga kita sebagai gereja Tuhan harus menabur. Kita telah belajar beberapa minggu yang lepas bagaimana orang 4 sakit kusta ini mereka menabur. Setelah mereka mendapat berkat yang luar biasa, mereka menabur kepada kota Samaritan. Mereka menabur seperti anak kecil. Dia menabur, dia memberi 2 ikan dan 5 ketul roti kepada Yesus. Dia menabur seperti jana Lisafat yang telah kita pelajari beberapa kali. Dia menabur hanya dengan tepung yang sedikit, yang segenggam, dan juga hanya dengan sedikit minyak dia menabur. Puji Tuhan, kita telah menabur. Ya, beberapa kali kita menabur masa pandemi. Puji Tuhan, kita dapat menabur. Kita mengumpul segalanya dan kita menghantar kepada penjara. Di Seraman suatu di dalam penjara mengalami COVID, ya banyak yang positif pada masa itu. Puji Tuhan, lakukan ini. Gereja Tuhan harus menabur lagi, bukan hanya di satu tempat. Gereja Tuhan harus menabur di berbagai tempat. Ya. Menabur dengan penuh sukarela, menabur dengan penuh sukacita, menabur dengan ucapan syukur. Karena Tuhan dapat memakai kita yang sedikit, yang sederhana, gereja yang sederhana ini. Meskipun anggotanya sedikit, kuantitinya sedikit, tetapi punya kualiti yang luar biasa. Kita bersyukur. Mengapa? Sebab semua yang kita miliki, kita sedar sumbernya adalah hanya dari Tuhan. Yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Dan yang kita tabur ini tidak menyebabkan kita bankrupt. Memang pada mula kita menabur, tangan kita kosong, kita kehilangan. Tapi kehilangan yang benih yang kita tabur ini tidak menyebabkan kita rugi besar sehingga kita bankrupt. Tidak. Tiada pernah tercatat di dalam sejarah maupun di dalam kitab tangan yang menabur yang begitu murah hati menabur jatuh bankrupt. Tidak pernah. Bahkan firman Tuhan berkata, tangan yang menabur, tangan yang memberi jauh lebih bahagia dari tangan yang menerima. Tangan yang memberi lebih jauh dari lebih jauh diberkati dari tangan yang menerima. Kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, meskipun ya kita hidup di dalam kekurangan, kita dapat menabur, kita dapat menjadi berkat. Titipan yang Tuhan berikan dari orang lain, kita terima, kita bagi, kita kongsikan kepada orang lain. Tidak kita terima itu untuk diri sendiri, tetapi kita bagi kepada orang lain. Kami sekeluarga bersyukur ini untuk kesaksian, untuk contoh. Kami menerima berkat dari orang lain yang tidak kami sangka. Ya, orang telepon, Pastor, apa kabar? Bagus. Bagaimana Pastor jika saya memberi kepada Pastor baku prihatin? Wah, bagus, terima kasih. Apakah untuk kami sekeluarga saja? Ada lagi jemaat yang memerlukan, saya katakan, boleh bagi banyak sikit lah kepada kami sekeluarga, agar kami dapat berbagi kepada orang lain lagi, pada jemaat yang memerlukan. Maka orang menghantarkan kepada kami, jemaat tidak tahu, orang tidak tahu. Kami menerima baku itu, kami tidak simpan. Dan bila kami menerimanya sesuai dengan apa yang saya minta tadi, kami tidak mau menerima hanya untuk diri sendiri, tetapi kami menerima bagi kepada orang lain, jemaat yang memerlukan. Ini bukan menunjuk, ya, ini bukan maksud saya untuk memegang ini adalah kesaksian untuk menjadi dorongan kepada gereja Tuhan agar sama-sama menabur kita.
Pada minggu lepas kami menghantar beras kepada jemaat. Ya, bila saya dengan Marlin sampai terang, oh puji Tuhan, Pastor, kami ya, baru mau kehabisan beras ini. Puji Tuhan, Pastor hantar beras. Oh puji Tuhan, dalam hati saya ya, dapat menjadi berkat. Jadi jemaat Tuhan, mari kita menjadi berkat dengan menabur. Menabur pada sesama, menabur ya di dalam komuniti kita. Dan yang kedua, yang harus kita pikirkan, yang kita fokus harus pikirkan, menyelesaikan amanat agung. Fulfill the Great Commission. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan dari Yesus Kristus sendiri berkata, mendorong kepada kita, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Kemudian apa yang kita harus lakukan? Ajarlah mereka, ajak mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai ke akhir zaman. Ingat firman Tuhan ini. Jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Kristus, jiwa-jiwa yang hidupnya telah diubah lewat pelayanan kita oleh kasih Kristus yang telah kita terima secara cuma-cuma, yang telah kita alami, yang kita bagikan, mengalir nyata dari kehidupan kita kepada jiwa-jiwa yang baru ini. Jiwa-jiwa inilah yang akan dibawa ke dalam kerajaan Allah, akan dibawa ke atas. Sebab itu kita harus fokus pikir kepada perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas ini? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi hendaklah kita fokus kepada hal ini, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jika kita merasakan, kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita telah menjadi murid Kristus, kita menjadi orang yang percaya. Siapapun kita, tua atau muda, besar atau kecil, kaya atau miskin, punya jawatan dalam gereja ataupun tidak, ekskul gereja, pemimpin gereja atau jemaat biasa yang baru maupun lama, apapun profesi Anda, kerja Anda, panggilan semua kita sebagai gereja Tuhan adalah melakukan amanat agung Tuhan Yesus, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Melakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak perlu semua pergi ke sekolah Injil, tidak perlu semua pergi menjadi pekerja sepenuh masa, menjadi pastor, semua tidak perlu. Siapapun Anda dapat dipakai menjadi ya penginjil, dapat melayani Tuhan. Dan untuk kita menyelesaikan di dalam melakukan amanat agung Tuhan Yesus, agar amanat agung Tuhan Yesus ini diselesaikan dengan baik, yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mengingatkan kita, berdoalah. Sebab itu kita mengadakan menara doa online. Kita tidak dapat datang ke bangunan gereja ini, tetapi kita dapat dari rumah kita sendiri, kita bergabung di dalam tubuh Kristus, di alam maya kita berdoa bersama. Tetapi yang menjadikan hanya beberapa orang saja yang setia berdoa, yang setia kepada Tuhan. Hanya muka yang sama saja yang sering datang kelihatan kepada Tuhan. Disitulah menyatakan siapa yang
mengutamakan Tuhan. Jika kita mengutamakan Tuhan, setiap aktiviti gereja Tuhan, Anda pasti akan mengikutinya dengan setia. Walaupun ada halangan, ada rintangan, Anda akan berusaha menghadapinya seperti Zekius. Ya. Ambil contoh, Pestanasan dia tidak ada line internet, bawa lain di Karak, Bukit Begunan. Pesta Jester juga di Ulu Sekrang sana, di Sungai Pinang tidak ada lain. Tetapi mereka berusaha, mereka datang mencari tempat yang ada lain. Pesta Jester dia datang ke Betung, Pestanasan dia datang ke sini bersama dengan kami sekeluarga. Itu iman yang hidup. Tanpa doa kebangunan rohani tak akan terjadi. Di dalam doa kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kegelapan. Kita berdoa agar jiwa-jiwa ini dibebaskan, jiwa-jiwa ini dilepaskan. Jiwa-jiwa yang terhilang ini akan mendapat kemerdekaan sama seperti kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, kita berdoa seperti Musa berdoa bagi bangsa Israel. Kita lihatlah Musa, dia turun naik gunung, turun naik, dia naik. Dia berdoa bagi bangsa Israel. Yesus dia berdoa bagi kota Yerusalem. Paulus berdoa bagi orang Yahudi. Di dalam menara doa, kita berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Pada sekarang kita, ya, minggu lepas kita ada Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang ke-9, dan juga dengan barisan kabinet yang baru. Meskipun banyak orang yang tidak senang dengan barisan kabinet yang baru, tetapi kita berdoa, kita angkat ke dalam tangan Tuhan, agar mereka punya hati yang takut, agar mereka punya kebijaksanaan yang daripada Tuhan, punya hikmat yang dari Tuhan. Ini bukan politik. Saya tidak khotbah tentang politik, tetapi inilah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kita berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pemimpin negara kita, berdoa untuk agensi kerajaan, berdoa untuk setiap suku bangsa yang ada di Malaysia ini, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang harus kita doakan. Ya. Setelah kita berdoa, maka kita pergi, ya, memberitakan Injil, gospel. Kita pergi memberitakan kabar baik. Kita bersaksi bagi Kristus. Bangkit, melangkah. Dengan handphone kita juga kita dapat bersaksi. Kita kongsikan firman Tuhan di dalam telepon kita. Itu juga cara kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Selain kita pergi keluar, suatu kita berada di luar bersama teman, di tempat kerja kita, di kampung kita, di rumah panjang kita, dapat juga kita bersaksi. Tetapi harus ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ya, bersaksi. Ya. Gereja Tuhan harus belajar spend waktu untuk bersaksi. Yang percaya katakan amin. Ya. Spend waktu untuk pergi bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Telah kita doakan mereka, pintu hati mereka telah diketuk, dan pasti akan dibuka untuk Tuhan Yesus bertata di dalam hidup mereka. Mereka akan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Bersaksilah atas kebaikan Tuhan. Bersaksilah menabur kasih Tuhan yang telah kita terima. Di dalam hal bersaksi,
gereja Tuhan harus bersatu hati, harus bekerja sama, harus sama-sama berganding bahu pergi memberitakan kabar baik. Di dalam bersaksi, Tuhan tidak memilih orang yang bijaksana pandai. Para gembala di padang yang menggembala-gembalanya di padang juga, mereka tidak punya pendidikan, mereka tidak punya posisi, mereka langsung tidak punya pengaruh, mereka langsung tidak punya kuasa, tetapi dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam memberitakan Injil. Tuhan akan memakai siapa saja kita sebagai gereja Tuhan memberitakan Injil. Jadi bangkitlah, melangkahlah, pergilah memberitakan Injil kepada orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Sebab mereka sangat memerlukan kita semua sebagai gereja Tuhan untuk menyampaikan kasih Kristus. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita membesasi, banyak cabaran yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mendorong kita, setialah dengan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kepercayaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita, setialah sampai mati. Selama kita hidup, tetaplah setia mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun di mata kita, mata kasar kita, ya tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu kecil, tetapi hargailah. Karena Tuhan sedang memproses Anda, mengajak Anda untuk bertanggung jawab dalam hal yang kecil sebelum memberi Anda tanggung jawab yang lebih besar. Ataupun pada mulanya tanggung jawab ini diberikan kepada orang lain, tetapi kemudian atas sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, tanggung jawab ini diberikan kepada Anda. Bersyukur, jangan menolak, terimalah meskipun Anda pilihan yang kedua. Jangan sombong, jangan menolak dengan alasan, semading ada orang baru masuk kami, baru mereka kami. Nanti terus mereka aku sebuah berbuka. Jangan begitu jemaat Tuhan. Bersyukur, terimalah dengan kerendahan hati. Daud pilihan nomor 2. Raja Saul yang dipilih yang pertama, tetapi kemudian diberi kepada Daud untuk menjadi Raja Israel. Daud tidak menolak, Daud sangat menghargai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Kita lihat, Daud menerima dengan kerendahan hati setelah Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena keras hati, tidak mengaku dosa kesalahannya, tidak mau bertobat. Dia ditolak. Daud menjadi orang nomor 2, dipilihan nomor 2. Tetapi Daud menerima dan menjalankan tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia dengan sangat baik. Mungkin minggu depan kita lihat bagaimana kehidupan Daud, kemenangan Daud. Berapa puluh kali Daud menang dalam peperangan. Kalau dibandingkan oleh Raja Saul dengan Raja Saul, Daud diberkati di dalam pelayanannya sebagai Raja Israel. Bukan hanya Daud, keturunan Daud juga diberkati. Ingatlah jemaat Tuhan yang dikasihi, semua yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan yang terbaik. Setiap tanggung jawab yang Tuhan amanahkan kepada kita, bukan baru hari ini Tuhan mengajak kita, menegur kita, menasihati kita untuk melakukan baik, sesuatu yang baik.
Selalu sebelum pandemi terjadi juga Tuhan beberapa kali telah menasihatkan kita. Jika kita diberi talenta, 1 talenta, jika kita melakukan yang terbaik 1 talenta, maka akan dibuat Tuhan menjadi 2. Yang percaya katakan amin. Jika yang 2 ini juga kita tetap setia menerima, Tuhan melihat bagaimana kita melakukannya. Tuhan akan menjadikannya 4 talenta dari 2. Dari 4 Tuhan akan lipat gandakan menjadi 8. Tuhan tidak perintah lebih dari yang Tuhan berikan. Jika Tuhan beri kepercayaan 1 talenta kepada kita, Tuhan tidak minta 4 kepada kita. Tuhan tetap menyuruh kita setia bertanggung jawab dengan 1 talenta, baru Dia bagi 2 talenta. Tuhan tidak akan beri kita 2 dan Tuhan minta 10 kepada kita. Tidak, cukup setia 2, maka akan diberi 4. Nanti 4 akan diberi 8. Begitulah juga seterusnya. Berbuahlah dari tanggung jawab yang kecil, dari yang sedikit ini. Belajarlah dengan kerendahan hati. Jika kita tidak berbuah dari tanggung jawab yang kecil, yang sedikit, ya, ini bukan menggugut, ini bukan mengancam, tetapi inilah yang akan terjadi. Maka buah ara, pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang. Jika Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa pada kita, hanya selai daun saja, tidak berbuah, maka akan ditebang. Yesus sangat mengharapkan pohon ara ini menghasilkan buah ara. Yesus tidak menuntut pohon ara ini untuk menghasilkan buah anggur ataupun untuk menghasilkan buah durian. Tidak. Cukup buah ara, pohon ara ini menghasilkan buah ara. Hanya itu yang Yesus minta kepada kita. Maka jemaat Tuhan, di dalam menjalankan tanggung jawabnya, di dalam kita setia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita juga fokus memandang kekekalan. Fokus. Seperti saya katakan tadi, ya, jika pandangan kita hanya fokus kepada kekekalan, ya, bila saja Tuhan panggil, ya, ataupun ya datang, Yesus datang untuk kedua kalinya, kita telah siap. Kita tidak tahu bila Tuhan panggil kita pulang ke pangkuannya, kita tidak tahu saatnya, waktunya, jamnya, kita tidak tahu. Jadi jemaat Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan memang banyak rintangan, cabaran, memang banyak masalah terjadi. Tetapi yang harus kita lakukan setia dan tetap memandang kekekalan. Berarti pikirkanlah perkara yang di atas. Jika kita terus fokus memandang kekekalan, ya, hidup kita ini kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, hidup kita akan semakin maksimal untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sentiasa di dalam lubuk hati kita, kerinduan hati kita adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita bukan memberi yang sisa. Kita memberi waktu yang terbaik kepada Tuhan.
Di dalam pelayanan kita tidak menjadi orang yang lambat. Seringkali terlambat tidak. Contoh kita kebaktian jam 9. Kita tidak datang jam 9. Kita datang jam 8.30. Kita datang. Kita berdoa, menyerahkan diri masing-masing. Itu contoh di dalam kita memberi yang terbaik. Dalam pelayanan kita hanya bukan melayani ya asalan saja, bukan seperti orang yang melepaskan batu di tangga, bukan. Dalam pelayanan tetap kita memberi yang terbaik. Setiap yang kita berikan dari kehidupan kita kepada Tuhan adalah yang terbaik. Jika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita juga memberi yang terbaik kepada orang lain. Setelah kita memberi yang terbaik kepada orang lain, kita tidak akan menuntut balas dari orang lain. Amen. Dan yang terakhir untuk kali ini, kita akan sambung pada minggu depan, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, menjadi murid Kristus. Ini yang kita pikirkan. Kita bukan pengikut, kita bukan penggemar, tetapi be a great disciple. Ya. Murid Kristus bukan dinilai dari nama saja. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid aku, murid Kristus. Murid Kristus bukan dinilai dari nama Kristen, bukan dinilai berapa lama kamu telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bukan dinilai karena kamu pengikut Kristus, bukan dinilai hanya kamu menjadikan Yesus untuk mendapatkan berkat yang kamu perlukan, bukan. Murid Kristus sejati dinilai, dikenal dari penyerahannya, dari pengabdiannya kepada Tuhan, yang melakukan perintah yang utama, yang fokusnya hanya pikirkan perkara yang di atas. Murid Kristus dinilai sebagai murid yang sentiasa dekat dengan gurunya, seperti anak-anak kita yang sentiasa dekat dengan gurunya, yang sentiasa berhubung dengan gurunya, yang sentiasa bersama dengan gurunya, sehingga dia tahu isi hati gurunya. Makanya jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Hubungan yang baik dengan guru sebagai murid, sentiasa melekat dekat dengan Tuhan Yesus. Coba perhatikan selama ini, bagaimana kehidupan kita, bagaimana waktu kita dengan Tuhan. Coba kita perhatikan. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan, sentiasa terhubung dengan Tuhan, pasti hidup kita akan berubah. Pasti hidup kita akan terjadinya lonjakan yang luar biasa dari kehidupan kita. Jika dulu kita masih bergelumang dalam dosa, masih bermain dalam dosa, maka kita tidak akan bermain dengan dosa lagi. Kita tidak tertarik dengan dosa lagi. Jika dulu kita malas menginjil, hanya mengharapkan pemimpin gereja, mengharapkan pesta, maka akan terjadinya juga gerakan di dalam kehidupan kita untuk menginjil bersama. Jika dulu kita tidak menjadi orang yang begitu kedekut dengan Tuhan, sekarang kita tidak lagi menjadi orang yang kedekut dengan Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang sangat mementingkan diri sendiri, tetapi kita fokus pada Tuhan, kita mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitulah seterusnya. Kita akan mengalami kebangunan rohani secara pribadi di dalam kehidupan kita. Apatah lagi karena kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu jemaat Tuhan, marilah berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Setia memikul salib Kristus. Tiada kemuliaan tanpa pengorbanan, tiada mahkota
tanpa salib Kristus. Sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus, harus setia menyangka diri, harus setia memikul salib. Di dalam kita menyangka diri, di situ juga kita akan memikul salib. Jika kita tidak dapat menyangka diri, bagaimana kita dapat memikul salib? Ini harga mahal yang harus kita bayar. Menyangka diri, menyangka kehendak diri, agar kita tidak melakukan kehendak kita, keinginan kita. Kita juga tidak melakukan kehendak teman-teman kita yang mengajak kita ke tempat yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita menyangka semua itu dan kita harus pikul salib, mengalami penderitaan memikul salib. Suatu kita menyangka diri, orang akan menolak kita, disitulah kita pikul salib. Harus harga bayar, harga mahal harus kita bayar. Sebab Yesus telah menyerahkan nyawanya, menebusnya untuk kita. Yesus telah bayar harga yang mahal. Yesus bayar harga untuk kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri, darah anak domba, tanpa noda, tanpa cacat celah. Maka jemaat Tuhan, pikulah salib. Sangka diri kita sebagai gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita telah belajar untuk kita sentiasa fokus memikirkan perkara yang di atas. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya gereja Tuhan telah mengubah pikiran agar tidak fokus kepada hal-hal yang di dunia ini, tidak fokus kepada hal-hal yang terjadi, tidak fokus kepada pandemi yang semakin meningkat. Percayalah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan dibungkusi, kita akan dikebari dengan kuasa darah Yesus. Jadi lakukanlah perintah yang utama di dalam kehidupan kita. Setialah di dalam memikul salib Tuhan. Jadilah murid Kristus yang sejati, jangan hanya menjadi penggemar, pengikut saja, tetapi berilah komitmen sepenuhnya. Meskipun berat, terpaksa bayar harga, setia sampai mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dipelajari bersama pada pagi hari ini, yang telah membuka pikiran kami, yang telah mengubah hidup kami pada pagi hari ini, mengubah pandangan kami juga Bapa, mengubah hidup kami. Berkati setiap keluarga-Mu, jemaat-Mu yang telah setia dari awal sampai akhirnya dan setia beribadah lewat live streaming ini Tuhan. Kau payungi mereka, Kau jagai mereka, lingkupi mereka dengan kuasa darah suci-Mu. Berkati mereka kemanapun mereka pergi, beri kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbecita Engkau hiburkan. Tuhan, Engkau angkat mereka ke tempat yang tinggi. Tuhan, berkati agar setiap keluarga jemaat-Mu diberkati seperti pasir di tepi tasik, di tepi lautan, dan seperti bintang di langit. Tuhan, terima kasih Kau telah memakai hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua kita.